Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Zara, CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah TK Miftahul Jannah, yaitu Ibu Lendri Vita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Dengan banyaknya kegiatan yang Ibu lakukan, Ibu masih memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Begini ya Bu ya, dalam hal ini saya mengadakan wawancara karena ada tugas dari modul 3 di mana di sini berkaitan dengan pengambilan nantinya bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat mengambil satu keputusan yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran nantinya ya Bu. Selama dalam wawancara ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Apa Ibu bersedia? Ya, bersedia. Terima kasih banyak Ibu ya. Pertanyaan pertama ini, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Sebagai seorang kepala sekolah, tentu banyak permasalahan yang sudah ataupun yang telah terjadi. Akan tetapi harus diambil suatu keputusan. Dan cara yang dapat saya lakukan untuk mengidentifikasi masalah tersebut adalah dengan memahami terlebih dahulu permasalahannya. Seperti kasus dilema etika tersebut, yang mana kasus dilema etika tersebut yaitu benar melawan benar. Ini akan terjadi apabila suatu permasalahan yang dalam pengambilan keputusan tidak melanggar hukum, lalu keputusannya sama benarnya, tetapi bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan rujukan moral, benar lawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ya, jadi dalam hal ini ya Bu ya, kalau kita mengalami satu dilema, berarti Ibu mengambil satu keputusan itu karena keputusan yang Ibu ambil itu adalah benar. Satu sisi Ibu harus memikirkan ini adalah benar, kemudian satu sisi lain juga keputusan itu adalah benar. Kemudian kalau rujukan moral itu ketika terjadi suatu pelanggaran ya Bu ya, di mana antara keputusan yang Ibu ambil itu ada yang harus Ibu pertimbangkan antara benar dengan salah. Terima kasih ya Bu ya atas jawabannya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, inilah hal yang sulit yang akan dilakukan karena saat pengambilan keputusan yang memiliki dua kepentingan yang sama benarnya, maka harus diputuskan, dan disinilah terjadinya dilema etika bagi saya. Yang pertamanya, saya harus memahami terlebih dahulu permasalahan atau kasus apa yang terjadi. Yang kedua, kasus kepentingan dilema etika tersebut saya pertimbangkan dahulu untuk kepentingan siapa. Yang ketiga, apakah kepentingan tersebut untuk kepentingan murid, orang tua, atau kepala sekolah, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, apakah dampak dari nilai-nilai kebajikan yang akan bertentangan seperti ini, ada keadilannya, ada kasih sayangnya, atau toleransi, kejujuran, dan sebagainya. Luar biasa sekali ya Bu ya, berarti dalam hal ini untuk mengambil satu keputusan yang betul-betul dua hal yang sama benarnya memang sangat sulit sekali ya Bu ya. Jadi saya setuju dengan pendapat Ibu bahwa kalau untuk memutuskan suatu keputusan yang sama benarnya, kita terlebih dahulu memang memahami masalahnya ya Bu. Yang kedua, kemudian apalagi mengenai masalah untuk murid ya Bu ya. Kalau masalah murid itu lebih kita dahulukan ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Kemudian untuk yang ketiga, pertanyaan saya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasinya? Dalam mengatasi suatu permasalahan atau suatu kasus, tentu kita harus terlihat terlebih dahulu apabila kasus tersebut berkaitan dengan orang banyak. Tentu sebelum saya mengambil keputusan, saya akan mendiskusikan dulu dengan pihak terkait, dengan sekolah dan di sekolah.
dan keputusan yang akan diambil nantinya atas berbagai pertimbangan dan solusi dari berbagai pihak. Ya, luar biasa ya Bu. Berarti kalau kita, berarti Ibu selama ini untuk langkah-langkah prosedur yang biasa Ibu lakukan, selain Ibu bisa memecahkannya sendiri, tapi juga harus berbagi, istilahnya berkolaborasi ya Bu ya, dengan stakeholder yang ada di sekolah Ibu. Ya, seperti guru, orang tua, seperti itu ya Bu ya. Dan untuk yang pertanyaan saya selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa yang efektif dalam mengambil keputusan suatu kasus dilema yaitu melihat apa akar permasalahan dari kasus tersebut. Kemudian mengkomunikasikan atau berdiskusi dengan pihak lain seperti stakeholder yang ada di sekolah. Selanjutnya saling berkoordinasi, bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi. Dan terakhir tentu keputusan yang saya ambil tersebut harusnya bersifat objektif. Jadi kita dalam hal ini Ibu telah melakukan pengambilan keputusan itu harus lihat dulu akar masalahnya Ibu ya. Kemudian Ibu bekerjasama atau berdiskusi dengan apakah itu guru, kepala sekolah dan orang tua, kemudian saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam hal ini. Dan untuk pertanyaan saya yang selanjutnya Ibu, mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?